Serunya jadi seorang MC, jadi presenter, kita nggak akan pernah tahu kondisi di lapangan itu ada sesuatu hal yang bisa sepersekian detik berubah gitu kan. Itu yang seru dan challenging-nya. Jadi yang menarik dan semuanya tuh memang harus dipersiapkan. Apapun yang terjadi ya kita udah harus siap gitu kan. Mau ekstrovert ataupun introvert, menurut aku tuh bukan jadi satu landasan bahwa oh yang jadi MC tuh cuman orang ekstrovert gitu. Enggak juga, siapapun menurutku bisa kok asal dia mau. Percaya diri itu bukan cuman harus dimiliki jadi seorang MC, presenter atau orang yang berbicara di depan umum, tapi kayaknya siapapun itu harus udah punya itu jantungnya percaya diri. Jadi kayak dia yang benar-benar senjata utama banget gitu ya. Pernah nggak sih kalian ngerasain blank, gugup, atau nervous padahal cuman berbicara di depan orang banyak? Bayangkan seperti apa presenter atau MC ketika mereka membawakan sebuah acara, tapi mereka tetap terlihat lancar-lancar saja, terlihat maksimal. Tapi pertanyaannya, apakah mereka benar bisa pede seperti itu atau ada fakta di baliknya? Nah, podcast kali ini buat kalian yang masih ragu, masih suka gugup, masih bingung ketika berhadapan dengan orang banyak maupun di depan kamera. Kali ini kita kedatangan tamu spesial kita, yaitu Kanita. Dengan nama lengkap Kanita Aprilia. Iya betul. Oke. Beliau adalah seorang presenter, ya kayak sebagai presenter juga sebagai MC, dan beliau juga sekarang lagi aktif-aktifnya nih bikin konten-konten ya kan Kak. Nah, jadi sebelum kita terlalu panjang, mungkin teman-teman bisa dikasih tahu dulu nih Kak, Kakak nih sebagai presenter di stasiun TV apa, dan pekerjaannya gimana sih cara presenter itu bekerja, langkah-langkahnya seperti apa? Mungkin bisa dikasih tahu dulu Kak untuk teman-teman yang mungkin lagi nonton. Oke, hai. Biasa orang taunya aku adalah seorang MC dan juga presenter di salah satu TV di Kalimantan Selatan, TVRI Kalimantan Selatan TVRI, tepatnya. oke. Iya. Jadi aku udah menjalani profesi sebenarnya sih secara nggak sengaja juga ya. Sengaja juga. Kecemplung gitu jadi seorang MC, terus jadi presenter juga, news anchor dan juga presenter di TVRI Kalimantan Selatan, dan juga sebagai seorang content creator gitu. Oke, ini menarik nih. Tadi kan Kanita sempat ngebahas nggak sengaja. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, apa sih hal yang pertama kali bikin Kakak itu tertarik dengan dunia presenter ini? Ada kisahnya Kak atau perjalanannya mungkin? Oke, kalau perjalanan pertamanya sebenarnya aku udah jauh kenal lebih dulu dan kecemplung tadi di dunia MC duluan. Oh, MC duluan Iya, berarti ya Kak? jadi waktu itu sekitar tahun 2014 kalau nggak salah ya, 2014 atau 2015, pertama kali banget nge-MC itu diminta untuk bawain acara bersama dengan partner ya, jadi MC-nya berdua di acara pertemuan Ikatan Mahasiswa Kalimantan Selatan, Ikatan Mahasiswa Tanah Bumbu, karena aku kebetulan dari putri daerah dari Tanah Bumbu, terus diminta untuk bawain acara pertemuan mahasiswa se-Kalimantan Selatan gitu. Jadi itu pertama kalinya banget gitu, dan aku nggak punya background jadi seorang MC gitu, nggak pernah juga membawakan acara sebelumnya, jadi aku saat itu benar-benar kayak men-challenge diri lah gitu ya. Oke, aku terima tantangannya gitu, sambil belajar, sambil zaman dulu tuh nggak ada loh kayak sekarang tuh kita mau cari apa ya, cari misalnya belajar tentang MC lewat sosial media tuh udah banyak gitu kan, lewat YouTube, lewat sosial media. Kalau dulu tuh nggak ada sama sekali, jadi pure belajarnya otodidak dan minta bantu sama teman satu kos aku. Kebetulan teman satu kos aku itu dia bukan MC tapi dia pernah bawain acara kegiatan agama gitu, yang intinya pasti di situ ada opening, ada opening, ada menjelaskan sesuatu dan closing.
ya kurang lebih membawakan sebuah acara yang sebenarnya nggak mirip sama acara yang aku bawain, tapi apa ya, kayak formatnya tuh mirip-mirip, tinggal kita yang adjust gitu kan. Akhirnya aku belajar lah sama dia gitu, dan aku improve gitu kan dengan partner aku. Well, akhirnya berjalan, dan itu pertama kali aku nyemplung banget di dunia apa ya, per-MC-an, yang akhirnya bikin aku kayak seru juga ya ternyata gitu. Akhirnya setiap ada kegiatan kampus, terus setiap ada event-event gitu ya, aku mencoba untuk menawarkan diri. Jadi aku yang jemput bola untuk apa ya, ngambil kesempatan itu. Jadi semakin banyak kesempatan yang aku coba, sampai pada akhirnya ada apa ya, kayak perusahaan atau kayak instansi gitu yang minta untuk dibawain acaranya, dan sejak itu akhirnya jadi komersil gitu. Gitu sih. Jadi kayak awal mulanya emang dari MC. Kalau dunia presenter, news anchor itu dari 2017. Waktu aku audisi di 2016 akhir, kebetulan TVRI Kalimantan Selatan itu membuka kesempatan gitu ya untuk mencari presenter baru. Kebetulan juga kerjasama dengan Himakom Visip ULM saat itu. Jadi mereka kolaborasi dan membuka peluang untuk cari presenter baru di audisi dari 3 universitas di Kalsel. Ya, sepanjang perjalanan dari 2016 akhir sampai akhirnya itu running pertama di 2017 bulan Oktober kalau nggak salah ya. Ya, jadi sekarang udah 2017 sampai sekarang, udah hitung sendiri di sini Ya, angkanya. Sudah 7-8 tahun ya sudah kayak ya. lalang melintang nih bahasanya. Iya, Kak. sampai sekarang Oke. gitu. Tapi menarik tadi Kak, soal pertama kali langsung ke, bisa dibilang acaranya acara besar ya tadi Kak? Betul, besar banget karena pertama kali itu yang MC ya. Iya, yang MC Pertama itu. kali, dan baru di apa ya, kayak diinfoin gitu bahwa itu kan seluruh mahasiswa yang ada di mahasiswa Tanah Bumbu yang ada di Kalimantan Selatan gitu kan. Totalnya tuh kayak 400-an lebih orang gitu di dalam satu aula besar, dan kayak itu pertama kali. Jadi bener-bener challenging banget tapi seru gitu, kayaknya sama kayak kalau kita nggak melewati hari pertama hari itu, mungkin aku nggak akan duduk di sini juga sama kalian gitu sih. Itu yang oh my god, ternyata itu langkah pertama yang membuka peluang besar sampai aku Oh, sekarang. menarik. Berarti bisa dibilang kita kalau nggak berani nyoba hari pertama itu Iya. kayak mungkin nggak sampai ke sini kayak gitu Iya nah, kan, perjalanannya nggak gitu. akan ada hari-hari selanjutnya Iya, gitu. oke. Mengenai yang di dunia presenter tadi ini Kak, ini kan mungkin banyak teman-teman yang belum tahu nih. Kanita kan sudah hampir 7 tahun 8 tahun ya kayak dunia presenter. Ini Kak, kalau Tua boleh banget tahu, iya, 8 tahun nih. Wah, Iya. pokoknya berarti sudah panjang nih Iya. perjalanannya. Ketika masuk ke dunia presenter nih Kak, ini kan awalnya pengen nge-MC, terus masuk ke dunia presenter, itu ada hal yang signifikan berbeda Kakak? Atau ada hal yang gimana kayak gitu nah? Kalau Antara dua dunia ini. dua dunia ya, basically-nya sama aja sebenarnya. Tetap harus percaya diri, itu udah kunci utama. Ibaratnya itu kayak udah jantungnya banget gitu loh. Kalau misalkan nggak ada jantungnya gitu, nggak akan bisa ngalirin semua hal gitu kan. Jadi percaya diri itu emang kunci utama banget. Tapi yang signifikan berbedanya mungkin dari segi audiensnya kali ya. Audiensnya. Kalau MC kan kita bisa secara langsung nih ketemu audiensnya, bertatapan langsung gitu kan, mau sedikit mau banyak. Tapi kalau di dunia TV kan hanya berhadapan dengan alat gitu kan, dengan kamera, dengan paling ya orang-orang di balik layar gitu kan. Jadi mungkin bedanya cuma di situ, tapi pada intinya sama aja sih, gimana caranya kita mendeliver pesan gitu kan ke orang ataupun juga audiens di balik layar itu gitu sih. Berarti kalau soal pembawaan nih ya menyesuaikan dengan Iya. itu, tapi yang bedanya cuma di kita tuh berhadapan dengan siapa kayak gitu ya kayak. Nah, pernah nggak ketika ini kan kakaknya sudah berpengalaman banget nih. Mungkin kita agak flashback lagi sedikit nih. Ketika mungkin awal-awal baru sebulan 2 bulan itu pasti
pernah grogi kan Kak, pasti masih ada rasa gugup. Itu gimana cara Kanita melewati hari-hari itu kayak gitu? Nah, tips-tipsnya mungkin Kak? Eh, Jangankan untuk 1 bulan atau 2 bulan di awal, sampai sekarang pun mungkin masih ada ya grogi dan gugupnya. Itu tuh kayak sesuatu yang wajar dan justru apa ya, harus dimiliki sih menurut aku gitu. Rasa gugup gitu ya? Rasa iya, karena kalau nggak gugup kamu nggak hidup dong. Nggak gitu. Maksudnya rasa nervous, rasa gugup itu adalah salah satu apa ya bentuk diri kita, ibaratnya merasakan bahwa ini acara tuh penting buat kita gitu. Jadi aku saking udah seringnya gitu ya bawain acara nge-MC misalnya dengan format acara yang sama gitu ya, bahkan kayak satu minggu hampir berapa kali gitu, berbulan-bulan dan bertahun-tahun, ada perasaan yang akhirnya hilang. Itu tadi gugup. Kok aku nggak gugup lagi ya gitu, kok aku nggak nervous lagi ya. Justru itu ternyata yang bikin aku akhirnya memberikan performa yang biasa aja. Karena aku akhirnya tidak merasakan dimensi bahwa acara itu tuh penting gitu. Karena udah terbiasa gitu. Padahal menurut aku gitu ya, apapun acaranya, apapun siapapun yang kita hadapi dan lain sebagainya, semuanya harus prepare gitu kan. Harus ada persiapan yang cukup lah gitu. Gimana kita bisa membawa diri untuk bisa memberikan kesan yang terbaik lah buat klien ya bahasanya gitu. Jadi menurut aku nervous dan gugup tuh tetap penting, cuman gimana caranya mengelola rasa gugup itu tadi supaya kita enjoy gitu. Menurutku yang kunci utamanya adalah kalau kita nervous, gugup, itu balik ke persiapan. Kalau persiapan kita matang, otomatis kalau gugup sedikit-sedikit ya itu nggak masalah gitu ya kan. Justru kayak itu yang bikin jadi kayak strumnya nggak sih buat kita itu jadi oke, aku bisa gitu, aku pasti bisa ngasih yang terbaik gitu. Itu sih, jadi kuncinya di mungkin persiapan. Berarti di balik penampilan yang maksimal tetap masih ada rasa gugup kayak gitu Iya ya? masih ada. Dan kayak kalau nggak ada justru aku nyari. Kalau nggak ada justru aku kayak persiapan apa ya yang bisa walaupun aku udah biasa bawainnya kayak gini gitu, tapi apa yang bikin beda dari hari-hari sebelumnya atau hal-hal yang sebelumnya, biar kayak aku ngerasanya ada sesuatu yang baru aja. Karena aku juga kebetulan orangnya suka sesuatu hal yang baru gitu. Jadi apapun aku akan lakukan semaksimal mungkin dengan itu tadi gitu. Kayak walaupun udah biasa gitu, tapi aku memberikan sesuatu yang beda aja di setiap kesempatannya gitu. Ditambah bumbu-bumbu gitu, Iya, ada rasanya. iya gitu. Oke. Jadi kalau gugup nggak apa-apa, Nggak itu apa-apa. wajar. Nah, nggak apa-apa guys ya kalau gugup. Terus nih Kak, Kak kan sambil MC juga sambil jadi presenter di stasiun TV. Itu jadwalnya itu Kak, pembagian waktu Kakak gimana tuh? Ada yang jadwal yang gedebak-gedebuk kan misalkan kayak harus ini terus lanjut ya kan pasti kan sibuk banget nih. Ada kalanya gitu, ada kalanya memang hari itu terasa gedebak-gedebuk banget gitu ya setiap hari, tapi ada juga kalanya jadi santai gitu. Jadi fleksibel aja sih, fleksibel, dan karena memang aku enjoy aja dengan dunia yang seperti itu, jadi ya nggak masalah sih sesibuk apapun ya kan Dimas, bisa Dimas ikut kemana-mana. Jadi kayak udah biasa aja sih kalau memang harus sepadat itu gitu kan, ya dinikmati dan dijalani karena emang aku yang memilih profesi ini, aku yang memilih menjalani hari-hari ini gitu ya, karena memang aku tidak suka sesuatu hal yang monoton gitu. Jadi aku sangat mencintai dunia ini sih gitu. Apalagi di dunia MC dan presenter ini ada aja kayak gitu ya Kak, gebrakannya. Iya, ada terus Gebrakannya gitu. ada aja. Iya, jadi ada sesuatu yang baru terus pasti gitu. Apa sih Kak pengalaman unik nih ketika lagi kerja, misal lagi MC atau lagi presenter tuh yang bisa diceritain tuh sama teman-teman? Banyak banget. Menurutku hampir setiap perjalanan membawakan sebuah acara tuh selalu ada cerita seru di baliknya gitu ya.
Tapi kalau mungkin aku yang sekilas ingat sih terakhir apa ya? Oh, ini kemarin event waktu awal tahun 2025 itu kan Kalsel jadi tuan rumah penyelenggaraan aduh lupa lagi namanya, event apa ya, jurnalistik se Indonesia gitu pokoknya. Kalimantan Selatan tuh jadi tuan rumah. Yang wartawan-wartawan oh, wartawan itu ya? iya itu. Terus salah satu media lah gitu, kelompok media gitu mengundang untuk jadi MC di situ gitu. Kita udah 1 hari sebelumnya udah meeting gitu kan di lokasi salah satu hotel gitu. Tapi ternyata info untuk acaranya itu nggak ternotis gitu. Ternyata tempat kita meeting dengan tempat acara itu berbeda, dua lokasi yang beda gitu. Jadi kayak udah datang pagi banget gitu ya ke lokasi kita meeting pertama di hari H nih. Ternyata aku salah tempat. Dan itu cuacanya hujan. Habis itu udah mepet banget gitu kan. Dan acaranya itu dihadirin menteri-menteri gitu dan mantan menteri gitu. Jadi kayak last minute banget gitu kan, kayak aku harus balik arah. Untung jaraknya agak nggak terlalu jauh gitu kan, cuman butuh waktu juga dengan kondisi hujan dan lain sebagainya. Jadi aku harus balik prepare kurang lebih 5-10 menit dengan IO yang untungnya juga IO-nya kayak udah profesional banget gitu. Jadi dia udah share alurnya sedikit gitu, aku udah pegang cue card. Oke, udah abis itu running gitu aja. Jadi kayak biasanya harusnya gitu ya kan normal banget kalau event itu kita MC itu 1 jam sebelum acara tuh udah kayak yang standar banget lah gitu ya kan. Paling nggak kayak 1,5 jam untuk mungkin well dress dan segala macam biar lebih aman gitu kan. Tapi 1 jam sebelum acara tuh udah yang normalnya gitu ya di lokasi gitu kan. Kita bisa mengamati situasi dulu gitu kan, menyiapkan hal-hal apa yang perlu disiapkan, mencatat sesuatu yang penting-penting segala macam. Tapi di saat itu aku benar-benar nggak punya kesempatan itu. Jadi semuanya memang secepat itu untuk bisa harus bawain semuanya, ditambah dengan kru yang luar biasa juga sih pastinya. Akhirnya berjalan dengan lancar dan 1 hari itu ada dua momen gitu ya, pagi sama siang. Jadi 2 event besar dalam 1 hari yang sekelas nasional gitu kan, dengan persiapan yang sangat sangat di luar kendali banget sih menurut aku. Tapi akhirnya itu berjalan dengan lancar, bahkan kayak IO-nya juga kayak speechless aja, semuanya bisa berjalan gitu kayak itu sih itu. Wah, ini kayaknya ini pengalaman ya, bicara ya kayak ini pengalaman ini. Menurut aku kayaknya aku bisa sampai di titik itu juga karena jam terbang kayaknya gitu ya, karena udah terbiasa. Jadi akhirnya nggak terlalu membutuhkan waktu yang lama, karena memang tertekan juga pasti kan, karena ada tekanan gitu, mau nggak mau juga pasti harus berpikir cepat gitu kan, mengambil keputusan cepat gitu kan, gimana caranya itu bisa tetap ongoing sesuai jadwal gitu. Jadi ya udah sih berjalan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini Kak, vibes-nya nih berasa pas waktu itu kayak tutut kayak semuanya tuh berjalan cepet banget gitu. Menarik nih. Oke, kita tadi kan Kak Anita sempat nyinggung soal persiapan nih Kak. Nih kalau boleh tahu nih Kak, di ketika nge-MC atau ketika jadi presenter, itu ada nggak persiapan yang harus banget nih disiapin buat Kak Anita? Yang kayak ada misalnya atau ada apa sih bahasa orang-orang tuh kayak bias atau ritual tersendiri ya bahasanya. Ritual apa ya? Mungkin kayak misal kayak Lon pribadi misal mau ngomong depan orang harus ngomong dulu sendiri kayak gitu, harus mutar di otak. Nah, untuk Kanita sendiri itu gimana? Kalau sebagai pemula mungkin harusnya seperti itu kali ya, kayak latihan dan lain sebagainya.
itu bisa dilakukan memang sebagai pemula gitu ya. Tapi yang paling penting tuh kalau menurut aku ada prepare, terus kita prepare dan actionnya gitu. Jadi actionnya pas udah hari H. Jadi waktu prepare-nya itu adalah kayak kita udah di otak itu udah tahu dulu gitu kayak nanti bawain acaranya tentang apa ya gitu. Terus skala acaranya seperti apa, orang-orang yang akan ada di sana siapa aja, yang kayak harus meriset. Ada blueprint-nya gitu iya, jadi kayak ada ngeriset kecil-kecilan gitu kan supaya udah terbayang di kepala gitu bahwa nanti akan seperti apa nih maunya. Nah pas preparationnya ya udah mungkin 1 hari sebelum kan biasanya juga ada gladi, kalaupun nggak ada juga kita udah dari sebelum persiapan udah ada kan list hal-hal yang mau dilakukan, yang disiapin dan lain sebagainya, termasuk bahan pembicaraan yang mau disampaikan, penampilan gitu kan, karena itu juga penting banget gitu penampilan dan bagaimana cara menguasai acara itu gitu. Itu normalnya sih ya kan, normalnya kalau di dunia MC misalnya gitu ya kan. Dan di hari H abis itu actionnya gitu. Jadi di hari H tinggal jalankan aja skema yang ada di kepala kita gitu kan, sesuaikan dengan kondisi di lapangan, karena kondisi di nah ini serunya nih, serunya jadi seorang MC, jadi presenter, kita nggak akan pernah tahu kondisi di lapangan itu ada sesuatu hal yang bisa sepersekian detik berubah gitu kan, itu yang seru dan challengingnya. Jadi yang menarik dan semuanya tuh memang harus dipersiapkan, apapun yang terjadi ya kita udah harus siap gitu kan. Makanya penting banget jadi seorang MC, presenter atau orang yang berbicara di depan umum itu punya banyak wawasan, terus punya banyak kosakata gitu kan, karena itu yang akan melatih kita untuk bisa mengimprovisasi dan tetap membawakan acara itu tetap enjoy gitu. Karena nggak mungkin kayak acara berlangsung, apalagi kalau live di TV gitu kan. Sejauh ini aku memang di TVRI selalu live gitu kan, paling cuma 1-2 yang memang tapping gitu kan, dan tetap aja maupun tapping juga kita performanya harus tetap sama gitu. Itu butuh persiapan juga gitu. Jadi nggak akan kayak tiba-tiba ngeblank atau gimana gitu kan, itu nggak mungkin gitu. Karena live tadi ya kayak salah satunya. Karena live gitu kan. Abis itu juga kalau nge-MC kan nggak mungkin di atas panggung kita tiba-tiba gitu, nggak bisa. Jadi itulah kemampuan kita bagaimana caranya membawakan sebuah acara gitu. Oke. Berarti hampir semua ya kayak untuk di dunia MC atau presenter ini ada aja gitu gebrakannya yang ada terus pokoknya. Itu ya makanya Kak Adri suka kan juga. Iya, seru banget sih. Nggak tahu ya buat orang lain. Tapi menurut aku itu seru banget karena itu kan sesuatu hal yang baru gitu ya. Kayak tiba-tiba nanti ada aja perubahan jadwal, terus ada apa gitu kayak. Dan intinya kita tuh harus selalu siap sedia gitu. Apapun yang terjadi, jadi ya udah jalanin aja sambil senyum aja gitu. Tapi Kak, untuk menjadi seorang MC atau presenter tuh, apakah kita harus jadi orang yang ekstrovert gitu bahasanya Kak? Kan kita kalau nge-MC pembawanya harus, terutama MC yang non formal, pembawanya harus santai, harus bisa mencairkan suasana. Apakah memang kita tuh harus jadi ekstrovert gitu Kak? Untuk jadi seorang MC atau tidak? Kayaknya lebih ke ini sih, kita harus mengenal diri sendiri dulu sih. Mau ekstrovert ataupun introvert menurut aku tuh bukan jadi satu landasan bahwa yang jadi MC tuh cuman orang yang ekstrovert gitu. Enggak juga, siapapun menurutku bisa kok asal dia mau pertama. Terus dia punya persiapan gitu kan. Kalau dia mau, dia pasti akan melakukan persiapan gitu kan. Dan ya udah pasti akan berjalan gitu. Soalnya dia mau dan dia punya niat dan tekad gitu kan ya. Apapun backgroundnya gitu kan, personalitinya gitu, ya pasti bisa aja gitu. Kayak Raditya Dika, seorang introvert juga, dia
apa ya, bukan MC atau presenter ya, tapi dia berbicara di panggung di hadapan orang banyak dengan hal-halnya yang lucu gitu kan. Dia punya podcast juga, ya dia introvert tapi dia pengen mendeliver sesuatu lewat podcastnya itu juga. Jadi menurutku apapun personality kalian, selama kalian pengen apa ya, ada kemauan untuk menjadikan ini jembatan menyampaikan sesuatu atau mungkin menyalurkan kemampuan kalian, it's okay banget gitu. Paling pentingnya adalah kenali diri sendiri dulu. Kayak misalnya kalian sukanya apa gitu, terus kalian pengen cara bawain personality kalian yang seperti apa gitu. Banyak hal-hal yang bisa diulik dari diri kita sendiri biar kita tuh makin pede lagi gitu. Gitu sih. Berarti semuanya nih tergantung kemauan ya, kayak kemauan kalau kita mau ya kita harusnya berusaha. Iya. Oke, jadi untuk jadi seorang MC maupun presenter itu tidak terpatok dengan personality apapun. Enggak. Oke deh. Nah, boleh kan, sambil minum nggak? Boleh silakan. Minum juga. Seolah-olah ada rasanya. Jadi ini tadi kan kita yang seru-serunya nih. Sekarang seru ya. Kita ke apa sih Kak tantangan atau hambatan yang selama ini Kakak jalani sebagai MC maupun sebagai presenter tuh apa aja kayak gitu Kak? Tantangan ya? Iya. Sejauh ini tuh justru aku malah tidak menjadikan tantangan yang aku hadapi itu jadi tantangan. Jadi kayak karena saking menikmatinya gitu dan mencintai banget dunia ini, jadi itu justru jadi kayak bumbu yang bikin nikmat perjalanan ini nggak sih gitu. Karena memang gitu ya, setiap profesi apapun pasti ada sukanya, ada dukanya gitu ya kan. Jadi ya nggak jadi beban buat aku juga sih, jadi tantangan atau gimana, enggak sih. Kayak misalkan kalau kita live di TV gitu ya, mau acara MC pun sekalipun gitu ya. Misalnya kita acara jam 8 banget gitu ya kan, atau live misalnya gitu jam sekian, berarti harus punya kayak misalnya kalau aku live di TV nih misalnya, acaranya jam 10 gitu kan udah live, jadi 1 jam sebelum udah standby, berarti jam 9 udah clear untuk standby, otomatis aku harus prepare dari jam 7 atau jam 8 pagi. Misalnya di jalan ada kendala, mau hujan badai sekalipun gitu ya, nggak ada yang ceritanya kehujanan gitu, nanti dulu, nggak ada gitu. Semuanya emang harus diterobos aja gimana pun caranya, dan ya itu mungkin bagi sebagian orang tantangan kali ya, tapi ya memang ya udah, mau nggak mau harus dijalani, dilewati. Dan ketika di depan layar orang nggak akan peduli apa yang kita lewati di belakang gitu, orang cuman peduli oh ternyata dia udah di depan layar, udah bawain acaranya ini, ya udah berjalan aja, selesai gitu. Mau cerita di balik layarnya seperti apa tuh orang nggak akan peduli gitu. Tapi itu seru gitu, seru sih. Oke, kelihatan banget nih Kak, Kakak nih orang-orang yang sangat mencintai pekerjaan apa yang dilakukan, sangat suka. Berarti Kak selama menjadi MC atau presenter ini, tadi Ulun ada sedikit suka tadi, kita mau tantangannya apapun, selagi kita suka, hambatan itu terasa seperti tidak hambatan ya, kita menjalinnya dengan ikhlas. Nah, ketika menurut Kakak sendiri nih, saat MC atau saat jadi presenter, seberapa penting sih Kak rasa percaya diri dan supaya tidak blank atau apa gitu. Nah, seberapa penting menurut Kakak di profesi ini rasa percaya diri gitu? Kayaknya kalau percaya diri itu bukan cuman harus dimiliki jadi seorang MC, presenter atau orang yang bicara di depan umum, tapi kayaknya siapapun itu harus udah punya itu jantungnya percaya diri. Jadi kayak dia yang benar-benar senjata utama banget gitu ya. Kayak kita sebagai mahasiswa nih, kayak teman-teman mahasiswa gitu kan, pasti kan punya banyak ide biasanya gitu ya kan.
gimana caranya mendeliver pesan atau ide itu ke orang lain, ke dosen, atau misalnya lagi pitching dengan klien, brand atau dan lain sebagainya. Ketika kalian melakukan kerjasama ya kunci utamanya dari udah percaya diri duluan gitu kan. Kalau nggak percaya diri menurutku kayak agak susah untuk bisa menyampaikan hal-hal yang kita punya gitu kan. Itu baru skala kecil, maksudnya kita di Indonesia dengan negara sebesar ini gitu kan, seluas ini, masa sih masih ngomongin kayak gimana caranya percaya diri gitu kan, apalagi sekelas kampus Poliban nih bahasanya. Percaya dirinya udah bukan ngomongin gimana percaya diri ngomong di depan umum lagi, tapi gimana caranya ngomong di seminar nasional, skala nasional misalnya, tuh gimana caranya bawa Poliban ke kancah internasional. Udah harus yang kayak gitu kayaknya gitu kalau kita berpikir untuk bisa jauh lebih maju lagi ke depan. Jadi percaya diri kalau cuman sekedar ngomong di depan kelas, habis itu dalam lingkup yang maksudnya yang kecil gitu ya, itu bukan ngomongin percaya diri lagi, justru itu langkah-langkah kecil yang harus kalian lewati sekarang supaya kalian bisa ngomong nanti di skala yang lebih besar lagi gitu. Gitu sih, jadi kayak ayo cuman tantangan kecil ini gitu, ngomong di lingkungan 10 orang dulu gitu ya kan, di internalnya dulu, habis itu di organisasinya yang agak besaran misalnya, atau nanti pas ada acara seminar dan lain sebagainya. Jadi step by step, dari langkah-langkah kecil, dari hal-hal yang kecil dulu kalian jalani, ya semakin lama jam terbangnya juga semakin terasa gitu kan. Itu yang akan akhirnya membuka peluang kalian untuk semakin percaya diri berbicara di depan banyak orang dengan skala yang jauh lebih besar gitu. Oke, luar biasa. Berarti ya kita tetap harus mulai ya kayak dari dong, apa yang disampaikan itu tadi. Pokoknya mungkin teman-teman banyak yang salah pemikiran sepertinya. Nah, kita benarkan nih seperti pemikiran Kak Ani tadi. Jadi kalau ada rasa gugup, rasa kurang percaya diri, mulai aja dulu mulai dari 5 orang, betul. ke skala lebih besar ya kayak. Kadang orang-orang nih biasanya Kak, kayak mereka tuh takut gitu, takut memulai. Pokoknya ya mulai aja ya tadi ya. Mulai dulu aja. Iya, mulai dulu aja, dan pokoknya selalu ingat kalian nggak akan bisa memulai hari-hari berikutnya kalau nggak ada hari pertama. Jadi harus dari hari pertama dulu kalian lewati, baru akan melewati hari-hari berikutnya. Gitu. Oke, tadi ngomong-ngomong soal public speaking ya, kayak kita rasa percaya diri. Nah, Kanita kan juga sebagai content creator aktif nih. Iya. Kanita nih, pokoknya kalian main-main lah ke Instagramnya Kanita ya. Namanya apa Kak? Goresanita. Goresanita. Dia live update-nya luar biasa. Nggak, biasa aja. Belum banyak ininya. Ngomong soal content creator ya kayak. Di situ kan ada kemampuan public speaking juga yang harus dikeluarkan nih. Nah, menurut Kanita ada perbedaan nggak Kak ketika kita berhadapan dengan orang banyak, biasanya nge-MC atau presenter, sama kita harus mulai sebagai content creator? Ini kan secara basically sebenarnya cuman ngomong, sama-sama ngomong, cuman maksudnya ada perbedaan Kak atau ada tantangannya tersendiri gitu sebagai content creator ini Kak? Pasti ada tantangan tersendiri sih, karena balik lagi, selama kita mengenal diri sendiri, menurut aku gitu ya, kalian pasti akan bisa punya peluang lebih banyak gitu, termasuk dalam dunia content creator. Ketika kalian punya kemampuan public speaking yang baik gitu kan, ditambah dengan kemampuan editing misalnya gitu kan, jadilah suatu kolaborasi yang bagus gitu, yang membuka peluang kalian di dunia digital. Sebagai salah satunya mungkin content creator, atau mungkin hal-hal lain lah di dunia digital kan sekarang udah banyak berkembang gitu kan. Iya, jadi kunci utamanya sebenarnya balik lagi, kalau kalian tahu kelebihan kalian ditambah kekurangan, itu akan jadi sebuah kemampuan diri kalian, dan kalian akan mengenal diri kalian seperti apa. Disitulah tercipta sebuah peluang-peluang, mau kecil mau besar gitu kan, pasti akan ada terbuka banyak peluang ketika kalian tahu siapa diri kalian sendiri. Nah, kalau kalian udah punya kemampuan, ibaratnya di dunia digital, mau jadi content creator, ya udah tinggal kombinasi aja gitu kan. Ya aku juga belum terlalu ini banget sih kontennya gitu ya. Menurut aku value konten aku juga masih kadang
kocak juga. nggak terlalu seserius itu gitu, cuman aku menikmati aja sih ya, sambil bisa sharing di sana, berteman dengan banyak orang di luar sana gitu kan, karena dengan dunia digital sekarang lewat jadi content creator aku juga bisa sharing jauh lebih banyak lagi ke orang-orang, nggak terbatas hanya di lingkungan sekitar gitu kan. Jadi harapannya sih memang pengen punya hal yang lebih bermanfaat lagi lewat dunia digital ini gitu. Sudah, berarti bisa dibilang dunia digital, dunia content creator ini banyak membantu Kanita sendiri lah. Iya betul, karena termasuk jadi seorang MC dan presenter, khususnya MC sih, itu juga jadi salah satu bentuk portofolio kita gitu kan, untuk bisa menarik mungkin orang-orang di luar sana bisa kerja sama dengan kita. Salah satunya itu gitu sih. Lanjut ke ketika kan berarti Kak, ketika Kakak memulai sebagai content creator itu tuh yang mulainya cuma iseng kah atau mengisi waktu luang? Sebenarnya kalau iseng tuh nggak juga sih, karena memang harus di-create ya kan, bener-bener di-create dan di-posting gitu. Apalagi aku orangnya sebenarnya perfeksionis gitu ya, jadi agak gimana gitu ya kalau mau posting sesuatu tuh dengan pertimbangan yang cukup matang gitu. Ya, dipikirkan 2 sampai 3 kali dulu. Iya betul, tapi yang tidak bagusnya jadi perfeksionis adalah karena terlalu perfect jadinya lambat gitu ya. Dan itu tidak baik gitu ya. Jadi bagusnya memang mungkin dari 80 sampai 90% sesuatu yang udah kita punya ya udah di share aja gitu dah. Dan apa tadi Dit? Jadi content creator kenapa? Jadi content creator awalnya tuh iseng atau enggak gitu ya. Kayaknya kalau zaman dulu tuh zaman dulu ketahuan banget tuanya ya. beberapa waktu yang lalu. Ya, beberapa tahun yang lalu kan dunia digital sosial media tuh nggak sepesat kayak sekarang gitu ya. Jadi ya tujuan utamanya hanya ingin mengabadikan momen gitu kan, supaya ibaratnya ini bisa terkenang gitu ya sampai nanti. Tapi lama-lama ini kan berkembang, jadi aku juga akan menyesuaikan zaman. Ketika ini udah berkembang dan jadi peluang, kenapa aku tidak memanfaatkan itu dengan baik gitu. Jadi akhirnya ya udah aku coba peluang itu sambil aku jalani, aku pelajari dan sambil belajar juga cara posting gimana, editing gimana segala macam, dan ternyata aku juga suka dunia itu. Ya udah jadi peluang baru juga sih sekarang. Berarti awalnya tadi kalau mungkin posting kehidupan sehari-hari, ternyata sekarang makin berkembang ya kita ngikut tren aja nih, betul. Ngomong-ngomong soal konten untuk diri kita sendiri kan maksudnya ini personal branding nih Kak. Nah kira-kira ada tipsnya nggak buat teman-teman yang mau bangun personal brandingnya lewat sosial media itu seperti apa kayak gitu Kak? Satu, balik lagi harus kenal diri sendiri dan tetap jadi diri sendiri gitu sih. Jadi apapun personality kalian yang kalian mau share, tapi tetap harus dengan batasan, harus dengan hal yang positif gitu, yang bermanfaat dan punya value. Nggak apa-apa posting aja gitu kan, dan manfaatkan dunia digital ini sebaik mungkin, karena kita nggak pernah tahu rezeki kita bisa datang dari mana gitu kan. Dan dunia digital ini sudah banyak banget yang membantu, maksudnya banyak banget contoh yang terbantu dari situ gitu. Jadi kalau nggak kalian mulai dari sekarang untuk bisa memanfaatkan itu, ya kapan lagi? Jadi kalian para Gen Z jangan lagi deh. Aku tuh sering banget lihat di Gen Z tuh punya Instagram, kalau berteman pasti 0 postingan. Habis itu dia profil picture-nya kadang nggak ada, ya mending kalau ada, habis itu di private gitu kan. Jadi punya sosmed buat apa gitu? Bisa jadi mungkin nggak apa-apa juga sih kalau di luar sana kalian punya sosmed nggak pengen jadi content creator gitu kan, pengen cuman jadi pengamat aja, nggak masalah. Tapi kalau misalkan kalian pengen punya peluang di dunia ini, udah manfaatin aja sebaik mungkin akun sosial media kalian, bentuk portofolio di situ, share apapun yang kalian suka. Balik lagi dengan kalian kenal diri kalian sendiri dan tetap jadi diri kalian, itu akan jadi peluang yang oke banget buat kalian ke depan gitu. Dan kayaknya juga sekarang kalau mau masuk kerja, sosial media itu jadi salah satu bentuk portofolio yang dinilai loh. Betul banget Kak. Kita aku kan sendiri ada teman HRD, mereka bilang kalaunya
dari CV orang-orang tersebut bagus, cuman ketika dilihat sosial media postingannya nol atau mungkin postingannya yang Atau negatif gitu negatif, aja, jadi pasti amburadul, iya ini pasti nilai punya di minus. penilaian. Iya Ya, benar. oke. Nah, jadi Kak, selanjutnya nih Heeh. untuk mahasiswa atau teman-teman yang Gen Z yang seumuran sama kita-kita. Seumuran kok kita, seumuran. Seumuran ada pesan kesannya mungkin Kak selama Kakak meniti karir nih mulai dari MC, presenter juga content creator. Sebenarnya teman-teman Kanita ini banyak sekali profesinya. Beneran. Tapi yang kita sebutin Kita highlight ya. Iya. Iya. Sebenarnya kalau dibedah ini podcast ini bisa sampai 2 jam. Panjang ya, satu hari malah ya. Mungkin ya. Nah, jadi itu tadi Kak tips atau nasihat buat kami nih sebagai Gen Z apa itu? Kalau nasihat berat banget kayaknya ya. Aku cuma pengen ngajak kalian semua aja sih, para generasi muda sekarang, para Gen Z gitu kan. Peluang tuh besar banget di luar sana. Tapi peluang itu nggak akan jadi apa-apa kalau kalian nggak memulai dari sekarang. Jadi mulai dari sekarang, belajar gitu kan, kenali diri kalian dan ambil kesempatan itu. Karena kalian nggak akan pernah tahu kesempatan apa yang bisa membawa cita-cita kalian itu bisa sampai lebih cepat bahkan gitu kan. Itu kita nggak akan pernah tahu, jadi harus mulai dari sekarang. Oke. Sudah. Kayak tadi kan kita nggak akan bisa melatih hari berikutnya kalau nggak ada hari pertama. Gitu. Oke, terima kasih Kak Anita. Yeay. Oke. Banyak sekali ya teman-teman apa yang bisa kita ambil dari podcast kali ini. Iya. Mungkin next time kita bisa ketemu lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol. Teman-teman yang aku kepoin deh IG-nya Kak Anita. Ya kan? Aduh takut deh jadi dikepoin. Kita ulun pribadi tuh banyak belajar dari Kak Anita sebenarnya, terutama dari podcast kali ini. Sudah yang pertama tuh yang paling penting ya, yang bisa ulun simpan, kenali diri sendiri. Betul. Kenali diri sendiri. Dan kalau tidak ada hari pertama, tidak ada hari-hari berikutnya. Iya. Kata-kata hari ini. Kata ini. Oke, mungkin itu saja ya Kak podcast Makasih, kita kali Adi. ini. Ya, makasih juga ya Kak. Kami yang senang sekali dapat berkesempatan gitu Kak. Dapat pian bisa berhadir ke sini terus sungguh kesempatan luar biasa lah bagi kami sendiri. Wow. Jadi itu saja guys. Saya mohon maaf. Kita sudah podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah.